Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih dan salihah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini Ustazah bisa berjumpa lagi dengan Ananda semuanya di pembelajaran tematik. Masih tema berapa? Masih tema 7, subtema 1. Tentang apa? Nah, yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Semangat ya anak solih dan solihah. SD Kir, the best school. Oke, Ustazah lanjutkan kembali nih. Perbedaan benda hidup dan tak hidup. Ustazah ya kasih gambar apa itu? Pernah lihat binatang ini? Nah, ini ada di dalam laut, yaitu binatang cumi-cumi. Ini adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupnya di dalam air. Dia punya kekuatan. Dia itu bisa menyemprotkan tintanya untuk membela dirinya sendiri dari serangan musuh. Ini contoh benda hidup loh anak solih dan solihah. Nah, Ustazah kasih contoh lagi nih. Ini contoh benda mati. Benda mati banyak di sekitar kita. Di antaranya ada buku, ada sepeda, ada jam dinding, ada boneka, ada kaos baju, juga ada gunting. Itu adalah contoh-contoh benda mati. Anak solih dan solihah juga bisa lihat kan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Pasti semuanya ada benda hidup dan juga ada benda mati. Di rumah yang hidup apa? Ya kita manusia Ustazah. Iya, ada bunda, ayah, adik, dan kakak. Kalau punya binatang peliharaan, ikan, burung, ayam. Nah itu biasanya dipelihara oleh kita. Nah itulah benda-benda hidup. Kalau benda mati itu sudah saya sampaikan contohnya. Yuk kita lihat lagi contoh benda hidup yang selain yang Ustazah sampaikan tadi. Biasanya banyak sekali ada di kebun binatang ya. Ada singa, ada jerapah, ada monyet, ada burung, ada buaya, ada ular, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang hidup di sekitar kita. Itulah makhluk hidup ya. Apakah tanaman juga makhluk hidup? Betul, tanaman juga makhluk hidup ya. Karena tanaman ini juga sama seperti kita, tumbuh ya. Yuk kita pantau apa sih ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Ayo kita lihat satu persatu. Nah, 5 ciri-ciri benda mati adalah benda mati tidak dapat berkembang biak atau reproduksi. Istilahnya pelajarannya IPA kakak tuh ya. Benda mati tidak dapat bergerak sendiri. Benda mati tidak melakukan pernapasan. Benda mati tidak tumbuh dan berkembang. Benda mati tidak mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Seperti apa sih? Keringat, BAB, PAK ya. Benda mati tidak makan dan minum. Itu ciri-ciri dari benda mati. Yuk kita lihat lagi ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup atau ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama adalah bergerak. Nah itu seperti cumi-cumi itu selalu bergerak terus di dalam air ya. Seperti kita selalu bergerak. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak, makan, minum, terus apalagi mendapatkan rangsangan dari luar, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa juga, berkembang biak dan bisa beradaptasi di lingkungannya masing-masing ya. Seperti cumi-cumi ini adaptasinya di mana? Di dalam air tentunya. Apakah dia bisa hidup dengan kita tidur di kasur? Oh, tidak. Dia tidak bisa beradaptasi dengan kita. Ya, kita juga sama. Bisa nggak hidup sama si cumi-cumi? Bisa Ustazah.
Kalau kita menyelam menggunakan alat, kalau tidak pakai alat kita tidak bisa menyelam seperti cumi-cumi ya, karena cumi-cumi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia hidup di dalam air, bernapasnya juga tidak seperti kita pakai oksigen di udara. Kalau kita masuk dalam air lama-lama kita juga nggak bisa ya, pengap di dalam air ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ustazah Yayah ingin menyampaikan hari ini mengenai huruf kapital dan kosakata yang ada di benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di depan kita, di slide kita ini adalah contoh-contoh di mana huruf-huruf kapital yang selalu kita lihat. Ini adalah huruf kapital atau huruf besar. Dari A sampai Z. Anak solih dan solihah pasti sudah tahu ya. Oke, sudah tahu. Nanti Ustazah kasih lagi nih kosakata yang ada di dalam makhluk hidup dan tak hidup ya. Yuk, ini dia contoh-contoh daripada kosakata yang ada di pembelajaran makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, contohnya adalah berkembang biak. Ada kan tadi ya kata-kata berkembang biak? Ada Ustazah. Ada kata-kata beranak? Ada Ustazah. Apalagi coba? Boleh anak solih dan solihah cari lagi kata-kata yang sesuai dengan mata pelajaran hari ini, tema 7, subtema 1, yaitu benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Apalagi bernafas. Apalagi tumbuh. Boleh itu kosakata yang ada di pembelajaran subtema 1. Apa sih berkembang biak Ustazah artinya? Yuk kita cari artinya apa. Artinya bertambah banyak. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3. Seperti kita kan makhluk hidup. Allah menciptakan ayah dan bunda kita. Ayah dan bunda kita menikah. Ada adik, ada kakak, ada aku. Ya, itu namanya berkembang biak. Sama binatang juga, tumbuhan juga ya, karena makhluk ini adalah makhluk yang hidup. Ada lagi contohnya berikutnya adalah beranak. Kosakata beranak apa sih artinya? Melahirkan anak. Iya, ini adalah kosakata yang masuk di benda hidup dan benda tak hidup. Lanjutkan lagi. Oke, kita lihat huruf kapital. Tadi huruf kapital apa? Huruf kapital adalah huruf-huruf besar yang bisa digunakan untuk apa? Untuk menulis di awal kalimat. Hati-hati, jangan semuanya ketika kita menulis semuanya huruf besar. Tidak, ada pemakaiannya khusus tersendiri. Nah, menulis huruf kapital biasanya digunakan untuk menulis awal kalimat. Nah, karena kan anak solih dan solihah sudah bisa ya membuat kalimat sendiri, gunakan huruf besar terlebih dahulu ketika kita memulai menulis. Berikutnya adalah menulis nama orang, judul, nama hari dan bulan. Masih banyak, nanti anak solih dan solihah bisa dipelajari di kelas berikutnya. Untuk kelas 1 masih khusus kepada menulis awal kalimat, menulis nama orang. Siapa sih nama orang itu? Ya bisa nama aku, nama ayahku, nama ibuku, dan seterusnya ya. Yuk kita lihat contoh satu persatu. Ciko memberi makan kucingnya. Nah, Ustazah kasih hitam karena di situ C adalah huruf kapital, di mana memulai kalimat harus huruf besar. Berikutnya, kucing Ciko bernama Pusi. Nah, itu yang merah-merah sama Ustazah kasih juga tanda merah, itu hurufnya besar-besar. Kenapa Ustazah? Ya, K atau kucing kita awali dengan huruf besar. Ciko itu nama binatang. Nah, nama binatang harus juga menggunakan huruf besar. Pusi
Ciko itu nama orang ya, Ustazah ya keliru. Ciko itu nama orang, harus menggunakan huruf besar juga. Pusi juga sama. Si kucing mempunyai nama, namanya si Pusi. P-nya harus huruf besar. Berikutnya, cara merawat kucing. Nah, ini judul sebuah cerita, atau judul sebuah artikel, atau judul sebuah karya, itu harus huruf besar semuanya, memulai menulisnya. C, M, K itu huruf besar. Ini adalah judul ya. Berikutnya adalah pada, P-nya besar. Hari Senin harus huruf besar S-nya. Saya masuk sekolah. Paham ya sampai sini ya? Penggunaan huruf kapital. Oke, dilanjutkan kembali. Nanti anak solih dan solihah bisa mengerjakan di buku tematik subtema tema 7 subtema 1. Kita kerjakan bersama ya. Nanti waktu teman-teman Google Meet sama Ustazah Yaya. Yang tidak bisa boleh juga yang sudah boleh lihat videonya Ustazah Yaya ya, biar lebih paham. Oke, terima kasih anak solih dan solihah. Semoga pembelajaran hari ini dapat terpahami semuanya, mengerti semuanya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Menyayangi makhluk hidup, sesama makhluk hidup, maupun merawat benda-benda mati, juga merawat benda-benda yang hidup ya. Kita harus menggunakan itu semua sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak solih dan solihah sudah mau memperhatikan pembelajaran Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.